Selamat malam semuanya, ya ini FTG edisi 16 Januari 2025. Seperti biasa, malam ini kita berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar IFTOK edisi terakhir 15 Januari. Ada beberapa yang masuk, kita akan bahas sesuai dengan permintaan nanti ya. Silakan apabila Anda ingin berkonsultasi, tulis di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di IFTOK selanjutnya. Oke, malam ini masih tersedia untuk promo trade vesting ya, untuk peer dan private trading room itu masih tersisa sekitar 1 kuotanya. Kemudian untuk peers dan PTR masih tersisa sekitar 3. Jadi apabila Anda berminat, link ada di kolom deskripsi. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG masih melanjutkan pullback ataupun rebound ya, masih sama dengan apa yang kami sampaikan di FTOK sebelumnya. Potensinya masih pullback dan saat ini masih tertahan di resist neckline di 7190. Ini adalah neckline-nya. Apabila ditembus, ya IHSG berpotensi melanjutkan pullback ya, masih pullback statusnya di 7300-an. Oke, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yep. Mohon dibantu analisa untuk saham KLBF. Apakah layak investasi dan baiknya masuk di harga berapa? Terima kasih. Sehat selalu Pak Yep. Oke. KLBF sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Kita bisa cari secara fundamental layak, namun memang kinerjanya sedikit mengalami penurunan untuk 2023. Kemudian di 2024 pertumbuhannya membaik, namun untuk profitabilitasnya terjadi sedikit koreksi ya. Gitu. Namun masih dalam batas yang layak ya, masih di atas 5%, dan ini menurut kami masih di batas toleransi ya untuk penurunan margin dari KLBF ini. Kemudian untuk pertumbuhan seperti yang saya sudah bahas tadi sekilas, 2023 terjadi penurunan dan 2024 ini sudah mulai membaik ya, di mana revenue masih tumbuh di tahun 2024 ini diperkirakan 32 triliun, dan sedangkan tahun 2023 tahun sebelumnya itu di 30, artinya ada pertumbuhan. Kemudian untuk secara laba tahun 2023 di 3,5 dan di 2024 diperkirakan di 3,9. Jadi ada pertumbuhan hampir menyentuh angka 4 triliun ya tahun 2022 ya. Kemudian untuk laba bersih juga kembali membaik ya ke level 3 triliun ya, sebelumnya tahun 2023 di angka 3, dan ini kemungkinan masih akan dipertahankan ya untuk perbaikan koreksi dari 2023 kemarin. Lanjut ke pembahasan teknikal. Secara teknikal kita hanya mengulangi pembahasan sebelumnya ya. Secara fundamental layak, dan secara harga sahamnya saat ini sedang berada di support jangka panjang ya. Ini saham ini kan konsolidasi, jadi strategi investasinya ya beli ketika dia turun ke support konsolidasi tersebut. Support konsolidasinya ada di 1300 sampai dengan 1180-an ya, atau di bawah 1200. Itu adalah best price untuk akumulasi saham KLB. Oke. Mohon analisa Bumi untuk swing di harga sekarang, apakah sudah oke atau masih bisa tunggu di harga bawah? TP1 TP2 nya di area berapa? Oke. Kita lihat Bumi ya. Untuk swing ya. Baik, untuk swing kalau tidak salah kemarin juga kita sudah bahas ya, untuk Bumi potensinya terbatas ya, harus menunggu breakout di atas 130. Anda bisa lihat pembahasannya di Telegram. Maksudnya Anda bisa menemukan playlistnya di Telegram ya. Di Telegram Anda bisa cari gitu kan. Anda bisa cari Bumi gitu kan. Nah, ini sudah kita bahas ya, jadi tidak perlu kita ulangi, kemarin kita bahas. Ya, itu sekarang ini belum ya, harus menunggu breakout. Gitu. Sudah saya jabarkan 2 skenario bahkan ya, seingat saya seperti itu. Anda bisa tonton lagi ya. Gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut. Malam banyak PTRO untuk swing, terima kasih. Oke, PTRO juga sudah kita bahas ya untuk swing. Kondisi terakhir ini sudah turun sudah koreksi dan rebound gitu ya. Coba kita lihat update di H4 ya. Oke, terakhir dia membentuk higher low ya di 3100 gitu ya.
kita menggunakan solid candle ya. Jadi untuk swing trade ini mungkin bisa untuk bisa dikatakan potensinya melanjutkan uptrend ya. Kita coba lihat secara potensi upside, yang jelas upside-nya masih ke atas ya, potensinya masih berlanjut gitu ya. Untuk yang terbaca itu sekitar 6% ke resist terakhir, 5% 6% di 3750 atau 60, kemudian ekstensi di 4000 ya, di 4000 itu ya, 4100 dengan stop loss di 3300. Mungkin pembahasan cukup segitu ya. Holder panik agar berwaspadalah. Aguan ngumpet di mana sekarang, sudah berapa kali nggak hadir di pengadilan. Untuk yang seperti ini saya no comment ya. Mohon analisa BIRD untuk swing. Saya punya average 1575 7 PV. Apakah masih bisa bertahan untuk naik lagi atau sebaiknya keluar dulu sekarang? Sudah punya di 1575 7 PV. Swing. Jadi untuk swing trade itu pertama patokan kita adalah trading plan ya. Jadi seharusnya sudah ada level target price ataupun target profit maupun stop loss gitu ya. Nah, kalau kita punya di harga saat ini 1575 kemudian sudah naik di 1590, apakah di harga saat ini sudah naik ya posisinya ini? Apakah sudah ideal untuk di TP gitu ya? Kira-kira pertanyaan seperti itu kira ya. Semoga tidak salah ya penafsiran saya. Jadi saham ini konsolidasi secara jangka pendek ya. Jangka pendek ini dari Desember ya. Jadi targetnya ya di resist konsolidasi ini ya, yaitu di 1620 sampai dengan paling tidak di bawah 560 itu di 1650 dengan modal di 75 memang upside-nya hanya sekitar 4% ya, 4,9%. Jadi sementara ini potensi untuk jangka pendek untuk swing maksudnya itu ya apabila sudah terlanjur beli Anda bisa hold dengan stop loss di 1560 ya. Memang ini sebenarnya tidak terlalu menarik ya saham ini. Jadi kalau saya mungkin jadi misalkan kita trading maupun investasi kemudian ya tidak mungkin juga ya. Pastinya kalau kita mau merekomendasikan ataupun mau beli sebuah saham itu pastinya sudah kita hitung ya. Sudah kita kalkulasi. Nah, kita anggap kita hilaf gitulah. Kita hilaf membeli saham BIRD ini, kemudian kita lihat kok sahamnya tidak menarik ya, kita akan switch ya. Switch dengan sangat mudah karena ini no hard feeling lah istilahnya. Jadi kalau namanya trading itu ya no hard feeling gitu. Kalau kita lihat kita beli kemudian sahamnya tidak sesuai dengan harapan ya dengan sangat mudah kita akan jual. Itu berbeda dengan investasi. Kalau tujuannya cuma swing trading, secara upside 4% itu terlalu kecil ya. Terlalu kecil, mohon maaf untuk kita rekomendasikan maupun untuk sarankan untuk hold gitu ya. Tetapi kalau Anda mau, setiap orang berhak menentukan targetnya masing-masing. Ada yang mencari profit itu 2%, 3% ya Anda bisa hold saham ini sampai dengan 1660 dengan stop loss di 1560 ya. Tapi kalau Anda baru tahu ternyata upside-nya cuma segini ya, kemudian Anda ternyata melihat ini kecil ya bisa dijual gitu ya. Ditukar dengan saham yang lebih menarik secara upside ya, secara upside dan juga pergerakan gitu ya. Ketika kita trading ini edukasi dulu ya. Kita memang tujuannya itu menyelipkan edukasi di dalam pembahasan ini agar edukasinya ini lebih masuk. Kita nggak mau mengedukasi dengan teori-teori. Jadi kalau kita mau lakukan swing trading itu SOP pertamanya, ini mungkin yang baru-baru nonton, kalau yang sudah sering nonton pasti sudah tahu ya bagaimana kita melakukan trading itu. Kita pasti akan melakukan kalkulasi dulu berapa persen upside-nya dan berapa persen downside-nya gitu ya. Apakah cukup atau kurang gitu ya. Kalau cukup ya kita bisa lanjutkan ke proses selanjutnya, membuat trading plan. Apabila tidak ya kita cari saham yang lain, alternatif yang lain gitu ya. Jadi ini SOP dalam trading. Kalau investasi ya hampir sama ya, cuma ada fundamental ya. Fundamental di situ. Fundamentalnya layak, ya kita lanjut ke analisa teknikal jangka panjang ya. Gitu.
Selamat malam Pak F, semoga kita semua sehat selalu. Minta tolong analisanya buat BMRI untuk investasi jangka panjang. Apakah sudah menarik di harga saat ini 5750? Terima kasih. Oke, kita lihat. Sepertinya belum ya. Karena memang saham ini sebenarnya relatif turunnya itu tidak sedalam BMRI ya. Gitu. Ya. Terakhir kita masuk juga kebetulan sama di tahun 2020 ya, di PIR kita akan mengambil pedoman dalam berinvestasi. Kita hanya menunggu, kita hanya akan melakukan investasi di saham big caps pada saat terjadi diskon ya. Diskon ini memang saham ini sudah diskon ya, tetapi diskon yang seperti apa yang kita cari seperti tahun 2020 itu, yang tentunya ya tidak akan terjadi setiap tahun ya gitu. Tetapi tidak salah juga kita beli saat terjadi diskon seperti sekarang ini, namun mungkin bukan harga terbaik ya. Kita beli Bank Mandiri terakhir di 2020 bersama dengan BRI, Telkom gitu ya. Setelah itu, setelah harga sahamnya naik ya kita jual, dan kita nggak beli lagi atau nggak rekomendasi lagi ya, sembari menunggu penurunan besar lagi gitu ya. Kita terakhir masuk di bulan Juli, Mei juga ya. Gitu, kita lihat ya 2020 ya, ini ya. Nah, ini kita masuk di 2020 bulan Mei, sorry. Nah, ini ya 4.100 ya saat itu sebelum stock split ya. Gitu. Kemudian sahamnya naik ya. Gitu. Nah, di saat itu kita dapat memang di area yang sebenarnya tidak tidak kita expect, tetapi kita dikasih gitu ya. 0,6 itu adalah best price ya. 0,6 itu adalah best price, dan kalau Anda mau nunggu di 0,6 tentunya Anda harus super duper sabar seperti yang kita lakukan di BRI gitu ya. Di BRI itu kita memprediksi 9 bulan yang lalu dari harga 5.800 ke 3.800, butuh waktu 9 bulan. Ya bisa dikatakan itu cepat ya, cepat gitu ya, dapatnya seperti itu. Kalau investor tulen yang saya kenal ya, yang saya tahu benar-benar tipikal investor, dia akan cenderung diem ya. Jarang sekali mereka melakukan ambil posisi, itu jarang. Hanya akan ambil ketika memang market benar-benar crash. Kalau nggak crash mereka nggak mau ya. Itu karena ya itu tadi, apalagi yang diincar itu saham-saham seperti BRI, Mandiri itu ya untuk investasi tentunya kita akan dapat yang biasa-biasa aja gitu ya. Return dapat pastinya kalau kita dapat beli saat dia turun, tetapi return yang dicari oleh investor itu kan beda-beda ya, ada yang menengah atau ada yang besar gitu ya. Nah, kalau kami di PIR, menurut kami ya harga yang ideal untuk masuk di saham BMRI, dan itu pun mungkin kami masih lihat-lihat, itu di 4.000 ya, di 4.100 ataupun 4.200 ke bawah lah. Itu mungkin baru kita review. Kemarin BRI ke 3.800 pun PIR saya lihat mereka diem ya, belum mengambil apapun ya. Malah yang ngambil malah private trading group gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika target ini turun pun, tercapai pun, belum tentu kita eksekusi ya. Melihat kondisi market, melihat kondisi yang lain-lain ya tentunya gitu. Tapi kalau Anda bertanya ke kami harga berapa BMRI itu ideal untuk dibeli, ya kami paling tidak kami nego di 4.200 ya. Kita tunggu, maksudnya di 4.200, bukan kita transaksi di pasar nego, bukan ya, tetapi kita tunggu turun di situ. Dikasih apa enggak ya saya tidak tahu. Tetapi kalau tidak di situ ya mending saham yang lain. Itu ya. Sekali lagi Anda tidak harus sama, Anda mungkin beli di harga sekarang pun boleh, tapi kalau kita lihat di area terdekat yang mungkin ya bisa lah kita beli dan kita mungkin tidak terlalu sulit untuk profit, itu di 5.500 ya. Gitu. Itu di 0,3 gitu. Tetapi dengan pola yang terakhir ini seperti membentuk double top, sepertinya Anda bisa dapat di 4.900, 4.800. Tapi itu pun sekali lagi bukanlah target price untuk akumulasi di PIR ya. Dan Anda memang tidak harus sama dengan PIR ya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Pak F, apakah ada saham yang potensi naiknya bisa 100%? Makasih. Tentunya banyak ya saham yang bisa ke 100 ya, tapi masalahnya adalah carilah ya, silahkan dicari.
Tuh, kalau kita bisa nyari kita bisa dapat. Malam Pak Yev, tolong analisa saham SPTO untuk invest. Makasih, salam sehat selalu. Oke. Surya Pertiwi. Oke. Kita cek dulu fundamentalnya ya. Jadi secara pertumbuhan 4 tahun terakhir ini tumbuh ya. Sampai dengan 2024 ini sepertinya pertumbuhannya masih berlanjut. Kemudian secara margin, profitabilitas ini tergolong tipis ya, tetapi masih memenuhi syarat layak invest dengan bottom line yang di atas 5%. Kemudian untuk bottom line-nya sendiri lebih rendah dari operasional, berarti itu cukup organik. Secara fundamental layak ya untuk invest. Gitu. Oke, seperti itu ya untuk SPTO. Jadi pertanyaannya mungkin terkait fundamentalnya layak atau tidak ya. Baik, terima kasih yang sudah berkonsultasi. Apabila mungkin Anda kurang puas, Anda bisa konsultasi dengan advisor. Kalau Anda member peer, Anda berkonsultasi dengan investasi Anda dengan advisor peer. Kalau Anda trader ya, dan member PTR ataupun Bulls Hunter, bisa konsultasi dengan advisor di Telegram ya. Gitu, mereka akan memberikan jawaban yang lebih baik, jauh lebih baik daripada jawaban saya gitu ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Mohon maaf apabila mungkin ada yang terlewat dalam pembahasan di After malam ini. Semoga dapat dimaklumi. Silahkan dianalisa lagi buat trading plan, buat analisa yang lebih mendalam untuk investasi jangka panjang ya, dan investing plan tentunya. Selamat malam dan selamat beristirahat.